البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita seputar kesalahan-kesalahan dalam berwudu. Terakhir kemarin kita membahas berkaitan dengan mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Setelah kita ketahui yang sunnah dalam masalah ini dan juga beberapa kekeliruan seputarnya, maka diingat-ingat dan berupaya untuk menunaikannya sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ketika mengusap telinga butuh mengambil air yang baru lagi, Ahmad? Tidak. Terus bagaimana? Air sisa dari mengusap kepala. Baik. Sedangkan mengusap kepala itu sendiri butuh mengambil air baru lagi enggak? Fadil. Enggak butuh. Yahya. Lamongan. Jika masih ada 6 sisa air, dalam artian telapak tangan yang masih basah, maka tidak perlu. Walaupun ikhwan, dalam masalah ini ada 2 pilihan, yaitu mengambil air baru lagi, ya sekedar membasahi tangan. Kalau wudunya memakai gayung, tinggal dicelupkan saja, tidak perlu dicidukkan. Demikian pula ketika memakai keran, ikhwan, cukup membasahi tangan saja, tidak kemudian mengambil air dengan cakupan tangannya, setelah itu dibuang. Ini keliru. Dalam pengusapan telinga, bagian telinga yang diusap itu yang mana? Luar dan dalam. Yang luar dengan apa diusapnya? Ibu jari. Yang dalam dengan jari telunjuk. Baik, berapa kali? 1 kali saja. Nah, sekarang kita masuk pada ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Yang ini merupakan rukun terakhir dalam wudu. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Al-ka'bain, akhwan, bentuk musanna dari al-ka'bu. Yang dimaksud dengan al-ka'bu, perhatikan catatan kaki, al-azmun nashizu inda multaqas saqi wal qadam. Wa bihi qala al-mufassiruna wa ahlul hadits wal fuqaha. Yang dimaksud dengan ka'b adalah apa? Tulang yang menonjol pada pertemuan betis dan telapak kaki. Nah, kalau tangan ibarat di pergelangan tangan. Kalau ini kan mata kaki, ya yang menjadi apa? Tempat pertemuan antara betis, ya betis yang di atas, kemudian bagian bawah telapak kaki. Nah, tengah-tengahnya itulah mata kaki. Nah, ini semuanya insya Allah sudah paham. Baik. Kenapa perlu disebutkan ini, kawan? Karena di sana ada yang menyelisihi. Nah, yaitu orang-orang Syiah. Mereka apa? Menyatakan Ka'ab itu, dalam bahasa kita tumit, bagian belakang ini. Apa bahasa Jawanya apa? Tungkak. Ya, tungkak. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa huwa as-sahih alladhi ya'rifuhu ahlul lughah, dan itulah yang benar yang dikenal oleh ahli bahasa. Khilafan lisyi'ah alladhi yad'una bi anna al-Ka'bah huwa martafa'a min dhahiril qadam. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka mengklaim bahwasanya Ka'ab itu adalah sesuatu yang
taib meninggi di apa? Zahiril qadam, di bagian taib punggung mata kaki. Dan ini jelas menyelisihi apa yang dikenal oleh ahli tafsir dan ahli lughah. Taib. Wa ghuslur rijlaini ruknun la yasihhul wudhu'u bih. Dan mencuci kedua kaki itu merupakan rukun yang tidak sah wudhu kecuali dengannya. Dan ini terjadi ijma'. Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu', ajma'al muslimuna ala wujubi ghuslir rijlain. Kaum muslimin telah berijma' tentang wajibnya mencuci kedua kaki. Walam yukhalif fi dzalika man yu'taddu bihi, kadza dzakarahu Abu Hamid wa ghairuh. Dan tidak menyelisihinya seorang pun dari orang-orang yang dipertimbangkan perkataannya. Dalam artian dari ulama yang perkataannya dianggap. Tidak ada yang menyelisih dalam masalah ini, bahwasanya hukumnya rukun. Karena apa? Nas dalam ayat. Sehingga kalau wudunya akhwan tidak memenuhi kriteria mencuci kaki yang benar, maka tidak sah. Lalu kadar wajib dalam mencuci kaki bagaimana? Wal wajibu ghusluhuma ma'al ka'bain. Dan yang wajib dalam mencuci kaki adalah mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kakinya. Berarti mata kaki harus ikut dicuci. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis rawahu Muslim disebutkan dalam catatan kaki nomor 3, an Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir. Ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawadda. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Telah kita lewati hadisnya secara lengkap. Kemudian berkaitan dengan kaki, thumma ghassala rijlahul yusra hatta ashra'a fis saq. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kemudian Nabi mencuci kaki kirinya sampai masuk pada bagian betis. Kenapa? Karena kalau mau menyempurnakan mencuci mata kaki, ya akan apa? Mengenai bagian betis. Taib. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa huwa al-mubayyinu lil ayah ilal ka'bain, dan beliau orang yang menjelaskan tentang makna ayat na'am wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Berarti makna ilal ka'bain ma'al ka'bain, bersama dengan kedua mata kakinya. Kemudian yang dituntut juga dalam mencuci kaki ikhwan, wa yambaghi inqa'uhuma biddalqi wa takhlilul asabi'. Dan seyogyanya seorang ketika mencuci kedua kakinya ikhwan, inqa, yaitu betul-betul meratakan dengan digosok. Nah, kenapa ikhwan? Karena kaki bagian yang apa? Sering di situ ada kotoran. Di situ terkadang tidak terasa ada sesuatu yang menempel. Maka butuh untuk didalek, yaitu dalek itu digosok. Nah, kita gosok kaki. Nah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, wa fihi wa ghassala rijlaihi hatta anqahuma, dan Nabi mencuci kedua kakinya sampai apa? Betul-betul rata dengan air. Nah, bersih kakinya. Nah, apalagi kalau tidak memakai sandal misalnya, maka butuh untuk apa? Mencuci, digosok sehingga bersih kondisi kakinya. Adapun wa takhlilul asabi, menyela-nyelai jari ikhwan, ini juga hendaknya dilakukan. Kenapa? Karena kaki ikhwan ini kan beda jari-jarinya dengan apa? Tangan. Kalau tangan secara mudah untuk sela-sela ini terkena air.
Taib. Adapun kaki, sebagian orang bahkan rapat sekali antara jari satu dengan jari yang lain terkadang, apalagi mbah-mbah yang sudah tua terkadang sulit digerakkan, maka butuh untuk disalah-salahi. Taib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu wa khallil baina asabi'. Sempurnakanlah wudu dan salah-salahilah antara jari jemari baik tangan maupun kaki. Taib. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi syarh sunnah wa takhlilul asabi'i sunnatun fil wudu'i ma'a wusulil ma'i ila batinihima min ghairi takhlil. Ini sekarang hukum menyala-nyalai ya kawan. Menyala-nyalai antar jari jemari. Hukumnya sunnah di dalam wudu bersamaan dengan sampainya air ke bagian dalam jari-jari itu tanpa menyala-nyalai. Maksudnya apa kawan? Ketika tanpa perlu untuk menyala-nyalai jari jemari itu dengan tangan kita, itu air sudah masuk, maka hukum menyala-nyalai apa lihat surati? Hukumnya sunnah. Tapi ikhwan, kata beliau, fa in dammatil asabi' ba'daha ila ba'din bihaitsu la yasilul ma'u ila batinihima illa bitakhlil fayajibu hina dzak. Namun jika jari jemarinya itu rapat, ya, rapat, sebagiannya pada sebagian yang lain gabung, sulit untuk renggangkan, di mana air tidak akan mencapai bagian dalam jari jemari itu kecuali dengan disela-selai, ya kita gunakan tangan kita untuk menyala-nyalai antar jari itu, maka wajib untuk dilakukan hal tersebut agar apa? Agar air mencapai bagian dalam jari jemari kita. Baik, ini perincian hukum menyala-nyalai antara jari jemari kaki ya kan. Dan ketika menyala-nyalai ini ya kawan, bebas menggunakan jari manapun. Datang dalam salah satu riwayat menyala-nyalai dengan kelingking, tapi riwayat ini lemah. Dan secara logika pun untuk membersihkan dengan ini malah repot ya kan, menyala-nyalai dengan kelingking. Sehingga dengan jari jemari kita semuanya bebas ketika menyala-nyalai jari kaki. Yang penting untuk meyakinkan bahwasanya air betul-betul sampai di daerah antar jari jemari kita. Qala fa min akhta'il mutawaddi'ina fi ghusli rijlain ihmalu ghuslil aqibain. Nah, sekarang berhubungan dengan kekeliruan orang-orang yang berwudu dalam mencuci kedua kakinya. Yang pertama yaitu mengesampingkan mencuci tumit. Yaitu tumit biasanya orang yang terburu-buru terkadang teledor. Ya, tidak dipastikan air di situ. Dan dalam masalah tumit ini terdapat nas yang khusus mengancam orang-orang yang menyepelekan dalam mencucinya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi pemilik-pemilik tumit yang tidak dibasuh ketika wudu, terancam dengan api neraka. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah, wailul lil araqibi minan nar, sama. Al-araqib jam'u urqub bidammil ain fil mufrad, urqub. Taib afatuha fil jam', arqub, araqib. Wa huwal asabah allati fawqal aqib. Taib, yaitu urat yang berada di atas tumit. Jadi tumit itu kan bagian bawah, kemudian ada urat ini. Ya, coba lihat Mas Muhammad, mana coba tunjukkan. Urqub itu mana urqub?
Baik. Ya. Yang kalau dipijet itu mijeti di situ enak di situ. Dipijetin, ha? Baik. Dan makna wail adalah halakah wa khaybah, kecelakaan dan kerugian. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa ma'lumun annahu la yu'adzabu bin nari illa ala tarki wajibin, dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya seorang tidak akan diazab dengan neraka kecuali dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib, menunjukkan wajib untuk betul-betul dicuci, diperhatikan di situ, digosok agar yakin air sampai di situ. Kesalahan yang kedua, ihmalu ghuslil ka'bain, mengesampingkan untuk mencuci kedua mata kaki. Maka harus dipastikan ketika mencuci kaki ini. Nah, cara untuk memastikannya ya dilihat. Kemudian juga cara mudahnya tadi untuk menggosok tangan digerakkan untuk betul-betul meratakan air. Kalau airnya sedikit, diratakan. Dan berkaitan dengan kaki, ikhwan, jangan buru-buru karena datang nas khusus mengancam ini. Wailul lil aqabi minan nar. Dan sebab wurudnya hadis, ikhwan, dulu sebagian sahabat ketika berwudu terburu-buru. Sebagian mereka sampai tidak meratakan air di kakinya. Akhirnya Nabi SAW peringatkan dengan keras seperti ini. Yang ketiga, ihmalud dalki lirijlain ma'al hajati ilaih, mengesampingkan untuk menggosok kedua kaki bersamaan dengan butuhnya hal tersebut. Ya, butuh misalnya dalam kondisi kotor, tidak memakai sendal, atau baru saja melakukan kegiatan yang khawatir ada sesuatu yang menempel di kaki, maka butuh sekali untuk digosok kakinya. Yang keempat, ihmalut takhlil bainal asabi' ma'al hajati ilaih, mengesampingkan untuk menyela-nyelai antar jari jemari bersamaan dengan butuhnya pada perkara itu, karena jari jemarinya sulit digerakkan, direnggangkan misalnya. Yang kelima, al-mubalaghah fi ghusli rijlaini ila rukbatain, kekeliruan berikutnya yaitu berlebih-lebihan dalam mencuci kedua kaki sehingga mencucinya sampai lutut. Ini salah. Tapi batasannya adalah sampai awal betis, yaitu mata kaki tersuci secara sempurna sehingga otomatis masuk ke bagian bawah betis. Juga kekeliruan yang lain, akhwan, dalam menghitung cucian, yaitu mencuci kaki kanan 3 kali terlebih dahulu secara sempurna kaki kanan, kemudian baru mencuci kaki kiri secara sempurna. Tidak kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ini keliru. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan perkara wudu, akhwani fillah, hendaknya diperhatikan karena itu kunci pokok untuk seorang bisa diterima salatnya. Wudunya bagus, insyaallah taala alamat untuk untuk salatnya bagus. Kan itu syaratnya. Tapi kalau wudunya sudah jelek, bagaimana salatnya bisa bagus? Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.